dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan bakat dan minat peserta didik melalui pembelajaran. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Umi Marta sebagai pemateri. Saya Siti Maulidiyah sebagai pemateri kedua. Saya Fadila Muhammad sebagai pemateri ketiga. Saya Ilyas Nurul Habibie sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian bakat dan minat. Yang pertama yaitu pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi yang melekat pada manusia yang membuat seseorang dapat mempelajari sesuatu yang lebih cepat dari orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Yang kedua yaitu pengertian minat. Minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Ketertarikan ini memungkinkan seseorang untuk tetap fokus dan bekerja di lapangan tanpa merasa terpaksa. Seseorang melakukan apa yang menarik minatnya dengan kegembiraan dan kepuasan. Minat juga merupakan pengembangan yang menggabungkan sesemua keterampilan yang ada untuk mengarahkan individu pada aktivitas yang diinginkan. Kemudian, saya akan membahas tentang perbedaan mendasar antara minat dan bakat. Bakat adalah potensi alami manusia. Minat sendiri merupakan minat seseorang terhadap bidang atau aktivitas. Bakat tidak bisa dilihat hanya dari minat atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, tetapi mengingat kemampuannya untuk melakukannya. Pada saat yang sama, minat membutuhkan rangsangan yang kuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Cara mengetahui bakat seorang anak, yang pertama bisa dilakukan untuk mengamati kebiasaan seorang anak. Secara umum, anak akan lebih sering melakukan sesuatu yang mereka sukai. Inilah pentingnya mengamati kebiasaan anak. Misalnya, Anda melihat si kecil lebih sering menunjukkan minat pada cat air atau kuas. Ini bisa jadi pertanda bahwa anak memiliki di bidang seni. Yang kedua yaitu memperkenalkan anak pada berbagai hal. Masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat bagi anak untuk mencoba berbagai hal. Saat inilah penting bagi orang tua memperkenalkan anak pada berbagai topik, permainan, keterampilan, dan aktivitas. Tak hanya membantu pertumbuhan dan perkembangan si kecil, memperkenalkan anak pada berbagai hal juga bisa menjadi sarana untuk mengetahui dan mengembangkan minat dan bakat si kecil. Yang ketiga, memberikan dukungan dan stimulus terhadap minat anak. Ketika anak mulai menunjukkan minat pada bidang tertentu, orang tua harus memberikan dukungan untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut. Ini memberikan kesempatan untuk memperluas dan memperkaya pemahaman tentang bidang yang diminati si kecil. Orang tua juga bisa memberikan latihan atau alat pendukung seperti media pembelajaran atau bahkan mengikutsertakan anak dalam lomba sesuai minat mereka. Yang keempat, memberikan apresiasi. Penting bagi orang tua untuk memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang dilakukan anak. Ujian dan dorongan ini dapat membantu mereka mengembangkan bakat dan minatnya. Tunjukkan bahwa Anda memiliki ketertarikan pada bakat atau minat yang mulai disenangi anak. Yang kelima adalah mengajak anak berbicara. Dorong anak untuk berbicara dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Ini bisa menjadi cara efektif mengetahui bakat anak, sekaligus bonding antara anak dan orang tua.
ajak anak untuk berbicara mengenai perasaan mereka, apa yang mereka sukai dan tidak disukai, dan keinginan-keinginan mereka. Anda juga bisa membantu mengidentifikasi dan mengarahkan apa yang sebenarnya menjadi kelebihan dan kekurangan anak. Yang keenam, jangan memaksa. Tugas orang tua adalah memberi kesempatan, dukungan, pengarahan, dan apresiasi pada anak. Hindari memaksakan kehendak orang tua terhadap anak. Biarkan anak secara alamiah menemukan minat dan bakatnya. Memaksakan kehendak orang tua pada anak terkadang justru membuat anak menutup diri. Akibatnya, potensi dan bakat terbaiknya sulit dioptimalkan. Yang ketujuh, mengikuti tes minat dan bakat. Orang tua bisa mengantarkan anak untuk mengikuti tes minat dan bakat. Tes IQ misalnya, tes ini biasanya dilakukan oleh profesional seperti psikolog. Ini bisa membantu orang tua dalam mengidentifikasi bakat si kecil sejak dini. Nah, banyak sekali kan cara untuk mengetahui bakat peserta didik. Kita bisa menerapkannya loh di kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu minat dan bakat adalah dua hal yang berbeda. Padahal keduanya memiliki hubungan yang erat. Bakat yang didukung oleh minat atau sebaliknya merupakan kombinasi terbaik untuk sukses. Bakat membutuhkan minat yang lebih berkembang dan minat membutuhkan bakat agar hasilnya maksimal. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Andi, apa bakat yang kamu miliki? Apa ya? Kayaknya aku nggak punya bakat deh, Ron. Loh, jangan pesimis begitu dong. Sini aku beritahu. Setiap orang itu punya bakat loh. Masa sih? Aku kok sepertinya tidak bisa apa-apa. Eits, jangan salah. Kamu itu bukan tidak bisa apa-apa, tapi kamu belum menggali bakatmu. Maksudnya bagaimana? Andi, setiap orang tuh berbeda. Ada yang sejak kecil sudah pandai melukis, tapi ada juga yang pandai melukis karena setiap hari dia melihat kakaknya melukis. Lalu dia ikut melukis, lama-lama dia juga pandai, berarti dia ada minat. Oh begitu. Berarti aku pasti punya bakat ya. Tapi aku belum menggalinya. Sebenarnya aku punya minat di bidang musik. Aku juga bisa main biola. Nah, gitu dong. Itu kamu sudah tahu minat dan arah bakatmu. Dilatih ya, harus optimis. Siap, Ron. Terima kasih banyak ya. Penjelasan kamu bikin aku jadi semangat. love.